semua, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Sekarang kita mau mulai ibadah. Yuk kita fokus, duduk yang manis, dan perhatikan firman Tuhan hari ini. Dan sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bersyukur kita masih dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan tolong pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah semua. God bless you. Shalom teman-teman Galexis. Apa kabarnya nih? Aku harap semuanya sehat-sehat ya di sana. Sebelumnya kita sudah mau nyanyi dan memuji Tuhan. Yuk aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Berdiri. Sudah? Oke. Yuk kita mau berjalan bersama Yesus. Jadi kita mau berjalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari teman-teman, kita sama-sama mau menyatukan hati kita. Kita mau menyanyikan satu lagu ini. Kita sama-sama tutup mata. Kita menyembah Tuhan. Ini kami Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagimu saja ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku serahkan
segenap hati kami, segenap jiwa kami. Pakai hati kami Bapa, pakai jiwa kami. Berikanlah ya Tuhan kami telinga yang mau dengar-dengarnya ya Tuhan. Berikanlah ya Tuhan semua hikmatlah daripadamu Bapa. Kami percaya Bapa bahwa apa yang diberitakan nanti ya Tuhan itu bisa kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dan Yesus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang aku mau ngajakin nih, yuk siapa yang rindu memberi untuk Tuhan. Nah sekarang jangan lupa nih, untuk yang memberi kita bisa langsung scan ke barcode ke QR code yang ada di layar ini. Nanti teman-teman bisa bilang ke mama papanya, mama, papa, atau mami, papi, aku mau persembahan ya. Bisa nanti tinggal di scan di sini. Ya teman-teman, selagi yang sambil memberi persembahan, kita mau berdoa bersama-sama ya. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih Tuhan atas penciptaanmu hingga berkat-Mu hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami mau memberi ya Tuhan apa yang diberikan pada kami ya Tuhan, berkat-Mu. Biarlah ya Tuhan, pemberian kami ini bisa membangun kerajaan-Mu dunia yang lebih lagi ya Tuhan. Engkau yang membimbing selalu ya Tuhan, Engkau yang menjaga, Engkau yang berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Kuharap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru lagi. Cerita hari ini adalah tentang seorang bapak yang disuruh Tuhan untuk tinggal sementara atau menginap di rumah seorang ibu. Teman-teman ada yang sebelumnya pernah nginep di rumah orang lain? Mungkin di rumah teman, atau di rumah om tante, kakek, nenek. Biasanya kalau kita nginep di rumah seseorang, orang itu akan merawat kita dengan baik ya. Kita dikasih tempat tidur yang nyaman, dikasih makanan-makanan yang enak juga, supaya kita betah pas nginep di sana. Nah, tapi di cerita kita hari ini, Tuhan menyuruh bapak ini untuk menginap bersama dengan seorang ibu yang malah tidak mempunyai makanan. Kok bisa ya Tuhan malah menyuruh untuk menginap di situ? Lalu apa aja yang akan terjadi selama menginap di sana? Kita simak ceritanya sama-sama ya. Kenalin, bapak ini namanya Elia. Elia adalah hamba Tuhan yang taat dan percaya kepada Allah. Suatu hari, Tuhan berpesan kepada Elia untuk pergi ke kota Sarfat dan tinggal di sana. Di sana akan ada seorang janda yang akan memberi Elia makanan. Janda artinya adalah seorang ibu yang sudah tidak memiliki suami lagi. Elia pun taat dan pergi ke kota Sarfat. Sesampainya di pintu kota itu, Elia melihat ada seorang ibu yang sedang mengumpulkan kayu api. Ternyata itu adalah seorang janda yang Tuhan maksud tadi. Elia meminta tolong kepada ibu itu. Ibu, tolong ambilkan sedikit air minum untuk saya. Di saat ibu itu sedang berjalan untuk mengambilkan air, Elia juga berseru, Ibu, bawakanlah juga sedikit roti. Tapi jawab ibu itu, tapi Pak, saya benar-benar tidak punya roti. Saya hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak zaitun. Saya di sini untuk mengumpulkan kayu api untuk memasak bahan yang sedikit itu. Dan itulah makanan kami yang terakhir. Sudah itu kami akan kelaparan. Jangan khawatir ibu, kata Elia kepada janda itu. Sekarang pulang dan buatlah dahulu satu roti kecil untukku. Baru setelah itu masaklah untuk ibu dan anak ibu. Karena kata Tuhan, tepung dan minyak itu tidak akan pernah habis. Ibu itu pun pulang ke rumah dan melakukan seperti apa yang Elia suruh. Ia membuat satu roti terlebih dahulu untuk Elia, dan apa yang Elia katakan benar terjadi. Walaupun sebelumnya tepung dan minyak yang ada hanya cukup untuk satu kali makan, sekarang malah tidak habis-habis saat dipakai. Tepung dan minyak itu menjadi cukup untuk makanan berhari-hari si ibu, anaknya, bahkan juga Elia. Beberapa lama setelah itu, anak dari si ibu jatuh sakit. Semakin lama kondisinya menjadi semakin memburuk. Sampai pada akhirnya si anak berhenti bernafas. Si ibu tentu menjadi sedih sekali kehilangan anak kesayangannya. Ia menangis terseduh-seduh di depan Elia. Kata ibu itu kepada Elia, Bapak adalah hamba Tuhan, kenapa Bapak melakukan ini kepada saya? Apa Bapak datang untuk menyebabkan Tuhan ingat akan dosa saya sehingga anak saya harus meninggal? Kata Elia kepada si ibu, berikan aku anakmu.
Dan Elia pun membawa anak itu ke lantai atas, diletakkannya di kamar di mana ia menginap di rumah ibu itu. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, ibu ini sudah membiarkan aku untuk menginap di rumahnya. Kenapa kau membuat anaknya mati? Tuhan, biarkan anak ini hidup lagi." Tuhan pun menjawab doa Elia. Si anak kembali bernafas, ia telah kembali hidup. Elia turun ke lantai bawah dan membawa anak itu kembali kepada si ibu. "Lihat, anak ibu sudah kembali hidup," kata Elia. Si ibu senang sekali melihat anaknya yang kembali hidup dan tidak sakit lagi. Kata si ibu kepada Elia, "Sekarang saya tahu bahwa Bapak adalah hamba Tuhan dan perkataan Bapak memang benar dari Tuhan." Nah, itu dia teman-teman, cerita tentang Elia yang menginap di rumah seorang ibu bersama dengan anaknya. Dua hal yang kita bisa contoh dari Elia dan si ibu adalah hati mereka yang taat dan percaya. Elia taat pada perintah-perintah yang Tuhan kasih. Seandainya Elia disuruh nginep di rumah orang yang lebih kaya, pasti Elia lebih nyaman ya tinggalnya. Rumahnya bagus dan makanannya pasti banyak dan enak-enak. Tapi kenapa Tuhan tempatin Elia di rumah yang tidak punya makanan? Karena Tuhan mau lewat Elia, si ibu bisa mengalami mujizat Tuhan di mana makanannya jadi tidak habis-habis dan anaknya menjadi sembuh dan kembali hidup. Karena Elia taat, mujizat-mujizat itu jadi bisa terjadi. Kita juga bisa lihat ketaatan si ibu kepada Elia. Padahal minyak dan tepung yang ibu itu punya tinggal sedikit sekali. Tapi Elia malah menyuruh si ibu untuk membuatkan roti untuk Elia dulu. Seandainya si ibu tidak taat dan malah bersikap egois, pasti si ibu gak akan mau buatin Elia roti. Mungkin si ibu akan berpikir, makanan buat dirinya sendiri sama anaknya aja gak cukup. Masa sekarang malah buat orang lain? Tapi nyatanya si ibu gak berpikir seperti itu ya. Dia tetap taat dan percaya sama Tuhan lewat perintah Elia. Makanya dia juga bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam hidupnya. Kita juga mau belajar sama seperti Elia dan si ibu ya teman-teman, yang mau taat dan percaya. Selain taat dan percaya kepada Tuhan, kita juga harus taat dan percaya kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas kita, seperti misalnya orang tua kita atau guru-guru kita. Mereka hanya mau hal-hal yang terbaik buat kita, jadi kita harus percaya dan taat sama mereka. Di saat kita taat dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas kita, kita juga ikut taat dengan perintah Tuhan loh. Pesan dari firman kita hari ini juga ada ayat Alkitab nih teman-teman. Ayatnya ada di Amsal 3 ayat 5 yang bunyi seperti ini. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Arti dari ayat ini adalah bahwa kita harus penuhnya percaya sama Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti maksud Tuhan, atau kadang kita mikir berbeda sama apa yang Tuhan mau, tetap Tuhan pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, sekarang kita coba baca ayatnya sama-sama ya, supaya kita makin ingat sama pesan dari firman Tuhan hari ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Oke deh, semoga firman Tuhan hari ini bisa jadi berkat ya buat teman-teman semua. Yuk sekarang kita mau berdoa buat menutup ibadah kita hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan hari ini diberikan kesempatan ya Tuhan untuk sama-sama beribadah, sama-sama muji, menyembah nama-Mu, dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat firman hari ini kami belajar ya Tuhan untuk punya hati yang taat dan percaya. Kau mengajar kami ya Tuhan untuk punya hati yang taat dan percaya kepada Engkau dan kepada semua orang yang bertanggung jawab atas setiap kami. Kau tuntun kami ya Tuhan untuk menjadi anak sayangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi ibadah kami akan selesai, tapi kami percaya Kau akan pertemukan kami lagi di ibadah Goeksis minggu depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk teman-teman yang udah sama-sama berdoa, sama-sama kita katakan amin. Oke deh, kita ketemu lagi di ibadah online Goeksis minggu depan ya. Bye bye, God bless you.